Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk segala karunia dan nikmat yang sampai hari ini tak henti-hentinya kita dapatkan, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan juga nikmat panjang umur. Kita bisa sampai dengan malam ke-21 bulan Ramadan. Allah berikan kita berbagai kenikmatan dalam beribadah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk semoga kita semua yang senantiasa istiqomah mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Raya Kahuripan, mohon izin sharing di kesempatan pada malam hari ini, malam yang ke-21. Tak terasa ya, sudah memasuki sepertiga babak terakhir kita di bulan Ramadan. Bulan ke-9 di antara bulan-bulan Hijriyah yang penuh dengan berbagai kebaikan dan keberkahan bagi kita umat mukmin yang beriman untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu juga kita merefleksikan diri kita, ya, bagaimana kita bisa sampai dengan hari ini dalam menjalankan ibadah bulan puasa saum Ramadan ini. Rasanya waktu akan tetap berlalu ya. Pada saatnya bila mana Allah memberikan umur panjang pada kita semua, 10 hari lagi kita akan ditinggal oleh bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan panjang umur sehingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan tahun ini, sehingga menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW yang bertakwa kepada Allah SWT. Namun sampai sejauh mana rasa rindu kita akan bulan Ramadan itu? Bahkan di awal Ramadan atau jauh sebelum Ramadan, di 2 bulan sebelumnya, ya, ada hadis yang menyebutkan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kita sudah berdoa semoga Allah memberkahi bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan memberkahi kita semua di bulan Ramadan nantinya. Jadi rasa rindu itu sebenarnya sudah muncul jauh sebelum Ramadan. Saat kita berada di Ramadan, saat kita bertemu sang pujaan hati, yaitu bulan Ramadan, sudah seharusnya kita tetap menjaga rasa kerinduan itu, karena berbagai kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain disebutkan, seandainya ya umat Rasulullah itu tahu kebaikan dan keutamaan bulan Ramadan, maka sesungguhnya mereka ingin se-Ramadan itu adalah sepanjang tahun. Kenapa? Ya karena berbagai keutamaan di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Ya, di antaranya tentu bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah. Merupakan bulan pengampunan. Inilah kesempatan, keutamaan di bulan Ramadan kita menggapai maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperkuat ibadah kita, menghisap diri kita sendiri, sudah sampai mana dosa-dosa kita yang kita lakukan itu, menjadi sebuah refleksi dan mengambil kesempatan untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, pasti semua dari kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan
momen-momen di akhir hari-hari bulan Ramadan ini untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada malam Lailatul Qadar yang nanti nih kita akan mencoba untuk menggapainya dengan hadir di masjid, qiyamul lail, beritikaf, ya, mempersiapkan diri kita untuk mengambil kesempatan-kesempatan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruh fiha bismi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya. Insyaallah dengan kita tekadkan diri kita untuk mengambil kesempatan ini, menggapai malam-malam kemuliaan, Allah memberikan rahmatnya dan memberikan kesempatan untuk kita untuk berdoa dan bersujud kepada Allah SWT, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita menjadikan diri kita menjadi diri yang suci ketika kita menyelesaikan ibadah bulan Ramadan yang sangat teristimewa untuk tidak ingin kita sia-siakan. Yang kedua diantaranya adalah tentu pahala yang berlipat ganda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap ibadah kita yang sunnah mendapatkan ganjaran wajib, yang wajib dilipat gandakan lagi pahalanya. Tentu tidak kita ingin kita sia-siakan. Saya mengingatkan diri kita sendiri untuk kita memanfaatkan waktu, menjadikan langkah-langkah kita dalam beribadah, mulai dari bangun sampai tidur, sampai mungkin dari sahur ya, sampai kemudian kita tidur kembali, itu menjadikan ibadah kita menjadi ibadah yang maksimal. Dengan ridho dari Allah dan keikhlasan, semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Di antara dua nilai ataupun ibadah spiritual ini tentu ada ibadah lain yang tentu menjadi keutamaan bulan Ramadan. Seperti Ramadan menyehatkan kita, puasa itu menyehatkan kita. Ya. Puasa mengajarkan kita disiplin waktu. Terutama pada saat sahur ya dan berbuka. Tidak akan mungkin kita mengambil fleksibilitas waktu ya dalam berbuka misalnya. Saya buka aja dah sedikit doang, kan nggak mungkin, tidak mungkin, itu akan membatalkan. Begitu juga dalam sahur. Jadi disiplin waktu itu diajarkan selama bulan Ramadan. Ini merupakan bagian daripada pelatihan kita di dunia di bulan ini untuk kita mendisiplinkan diri kita untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Ramadan juga mengajarkan kita untuk peduli dengan sesama, bersedekah, berinfak, dan mengeluarkan zakat adalah nilai-nilai keutamaan dalam bulan Ramadan. Ya, mungkin yang kurang banyak bersedekah ini kesempatannya, karena lipat gandanya pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT. Kita juga merasakan bagaimana rasanya lapar, haus, merasakan mereka-mereka kaum duafa yang mungkin pada saat kesempatan sehari-harinya juga kesulitan dalam hal kebutuhan mereka. Seperti inilah rasanya menjadi seorang individu atau orang yang mungkin tidak mampu atau sedang lapar. Namun itu semua dinilai ibadah yang pahalanya luar biasa dari Allah SWT. Inilah yang kita rindukan. Inilah yang menjadi poin-poin penting bagi kita refleksikan bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan yang begitu istimewa yang tidak ingin kita sia-siakan. Sebentar lagi 10 malam terakhir kita maksimalkan waktu kita untuk kita mengoptimalkan dalam beribadah kepada Allah, dan semoga Allah kelak menyampaikan kita pada hari kemenangan di hari raya Idul Fitri dan menjadikan diri kita diri yang suci dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di akan datang Allah kembali mempertemukan kita di Ramadan yang akan datang. Mungkin itu dari saya sebagai kultum. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.